wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dari mata kuliah farmakologi. Di sini kami akan membahas materi terkait anti diare dan pencahar dan akan dijelaskan oleh teman-teman kelompok saya. Tetapi sebelum masuk pada pokok pembahasan, terlebih dahulu saya akan menjelaskan pengertian dari pencahar itu sendiri. Laksatif atau pencahar merupakan golongan obat-obatan yang biasa digunakan untuk mengatasi sembelit atau konstipasi. Golongan obat ini juga biasa digunakan sebelum melakukan tindakan medis, seperti contohnya pada operasi usus buntu atau biasa kita kenal dengan sebutan kolonoskopi. Selanjutnya kita masuk pada mekanisme kerja pencahar. Obat pencahar bekerja dengan cara menstimulasi usus atau stimulan, melembutkan fases atau pelunak tinja, mengembangkan fases dengan cara menarik lebih banyak air ke dalam fases atau bulk forming agent, melumasi tinja agar lebih mudah keluar dari usus besar atau lubrikan, atau dengan mempromosikan masuknya air ke dalam usus. Selanjutnya adapun keluhan konstipasi. Yang pertama, defekasi tidak sering. Kedua, usaha untuk defekasi sangat besar. Ketiga, tinja keras dan sulit dikeluarkan. Keempat, defekasi terasa nyeri. Kelima, evakuasi tinja terasa tidak tuntas. Dan keenam, terapi konstipasi. Selanjutnya, terapi konstipasi. Yang pertama itu dengan terapi non-operasi. Yang pertama, diet dengan cara mengonsumsi makanan yang tinggi serat. Kebiasaan, meningkatkan aktivitas fisik. Farmakologinya yaitu dengan cara mengonsumsi obat pencahar. Yang kedua itu terapi operasi kasus berat. Adapun klasifikasi pencahar, yang pertama, pencahar membentuk massa Psyllium polikarbofil metilselulosa. Pertama, mirip serat alami. Pencahar menyerap air di usus, meningkatkan massa, distensi usus besar, refleks pergerakan usus besar. Yang kedua, pencahar omolien. Garam docosate mineral oil melunakkan tinja. Yang ketiga itu pencahar hiperosmotik atau osmotik, glikol polietilen laktosa sorbitol. Klasifikasi yang keempat ada pencahar garam berupa magnesium hidroksida, magnesium sulfat, magnesium fosfat, magnesium sitrat, dan natrium fosfat yang bekerja meningkatkan tekanan osmotik di usus kecil dengan menghambat absorpsi air dan meningkatkan sekresi air ke lumen usus besar sehingga akan terjadi distensi. Klasifikasi pencahar yang terakhir yaitu pencahar stimulan berupa minyak jarak, bisakodil, dan fenoxylein. Sebagai peristaltik, bekerja dengan menstimulasi saraf yang menginversi usus halus serta meningkatkan cairan di kolon sehingga meningkatkan massa feses dan melunakkan feses. Baik, pada slide ini ada contoh obat pada laksatif dengan beberapa kategori. Yang pertama yaitu pembentukan massa. Pembentukan massa feses meringankan konstipasi dengan cara meningkatkan massa feses yang merangsang peristaltik, di mana efeknya baru terlihat dalam beberapa hari. Oleh karena itu, pasien perlu diberitahu akan hal ini. Pencahar pembentuk massa bermanfaat khususnya pada kasus konstipasi dengan feses yang sedikit dan keras, tetapi sebenarnya tidak diperlukan kecuali bila asupan serat dalam makanan tidak dapat ditingkatkan. Pembentuk massa dengan contoh obatnya yaitu Psyllium polikarbofil dan metilselulosa. Yang kedua yaitu obat pencahar emolien. Obat pencahar ini akan membuat tinja lebih lembut dan lebih basah sehingga lebih mudah dikeluarkan. Dengan contoh obatnya yaitu garam dekusate dan mineral oil. Kategori ketiga yaitu pencahar hiperosmotik, di mana bekerja dengan cara menahan cairan dalam usus secara osmosis atau dengan mengubah penyebaran air dalam feses, di mana obatnya yaitu glikon polietilen, laktulosa, sorbitol, dan gliserin. Dan kategori keempat yaitu garam dengan contoh obat magnesium hidroksida, magnesium sulfat, magnesium fosfat, magnesium sitrat, dan natrium fosfat. Yang kategori kelima
yaitu stimulan, di mana pencahar stimulan bekerja dengan cara meningkatkan motilitas usus dan seringkali menyebabkan kram perut. Tidak boleh digunakan pada obstruksi usus. Penggunaan jangka panjang dapat menyebabkan diare dan efek terkait seperti hipokalemia, namun penggunaan jangka panjang dapat dipertimbangkan pada keadaan tertentu. Pada kategori stimulan, obatnya yaitu ada minyak jarak, bisakodil, dan fenolftalein. Kemudian ada indikasi. Yang pertama itu konstipasi fungsional, terbagi menjadi dua, yaitu konstipasi akibat fail aktivitas fisik, kemudian akibat kebiasaan diet rendah serat. Kedua itu persiapan prosedur medis, yang terbagi menjadi dua juga, yaitu kolonoskopi dan persiapan operasi. Dan yang terakhir itu mengeluarkan zat yang berbahaya bagi tubuh, yang dimana zatnya itu zat toksik dan parasit. Kemudian ada kontraindikasi. Yang pertama itu hipersensitivitas, kemudian hati-hati jika digunakan pada pasien dengan operasi abdomen akut. Kemudian yang ketiga itu gejala apendiktis atau mual, muntah, nyeri abdomen. Kemudian ada obstruksi usus. Yang terakhir itu nyeri abdomen yang tidak diketahui sebabnya. Saya akan menjelaskan efek samping dari antidiare dan pencahar, di mana efek sampingnya terbagi dari 5 kategori dan juga 5 efek samping di tiap kategorinya. Kategori pertama ada pembentukan massa, di mana efek sampingnya infarksi, gangguan cairan dan elektrolit terbentuk gas. Yang kedua, emolien, efek sampingnya penurunan absorpsi vitamin, gangguan elektrolit. Yang kategori yang ketiga, hiperosmotik, efek sampingnya kembung, iritasi rektum, gangguan elektrolit. Dan yang kategori yang keempat ada garam, efek sampingnya toksisitas, magnesium, gangguan elektrolit, kram, diare, dan haus. Dan adapun kategori yang terakhir yaitu stimulan. Efek samping dari stimulan ini malabsorpsi, nutrisi, iritasi lambung, gangguan elektrolit, dan iritasi rektal. Dosis. Nah, di bagian kategori yang pertama ada pembentukan massa atau multiselulosa. Dosisnya yaitu 2-4 kali 1,5 gram per hari dengan efek terlihat setelah 12-24 jam. Yang kedua ada emolien atau garam berpusat. Dosisnya yaitu 50-300 magnesium per hari dalam 4 dosis terbagi. Nah, yang ketiga ada hiperosmotik atau laktulosa. Dosisnya yaitu 2-5-10 ml per hari dalam 2-4 dosis terbagi. Yang keempat ada garam atau magnesium sulfat. Dosisnya yaitu 15-30 gram berbentuk bubuk. Nah, yang kelima ada stimulan atau bisakodil dengan dosis 10-15 magnesium per hari per oral, suppositoria 10 magnesium. Dan definisi antidiare. Antidiare adalah obat yang dipergunakan untuk mengatasi masalah dari diare. Tujuan obat antidiare ini adalah untuk mencegah dehidrasi, BAB berlebih, serta fase cair. Gejala antidiare, buang air besar berulang kali, dengan banyaknya cairan, kadang-kadang disertai mulas, kejang-kejang, perut kembung, kadang-kadang juga disertai darah berlendir. Mekanisme kerja antidiare kategori pertama yaitu adsorben. Mekanisme kerjanya yaitu melapisi dinding saluran cerna. Adsorben akan mengikat bakteri atau toksin pada permukaan adsorbennya. Dieliminasi dari tubuh. Kategori kedua yaitu antikolinerik. Mekanisme kerjanya yaitu peristaltik. Yang ketiga opiat. Opiat mekanisme kerjanya yaitu memotilitas usus, spasme rektor. Dan kategori terakhir yaitu flora usus. Mekanisme kerjanya yaitu mengembalikan keseimbangan flora normal dan menekan pertumbuhan bakteri penyebab diare. Tujuan terapi diare yang pertama mengurangi frekuensi diare, kemudian mengatasi kram abdomen, resistensi cairan, penggantian elektrolit, mencegah PLBB dan defisit nutrisi karena malabsorpsi. Kemudian klasifikasi antidiare.
Klasifikasi antidiare terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama adsorben, yang kedua antimotilitas. Antimotilitas ini terbagi menjadi 2 lagi. Yang pertama antikolinergik dan opiat. Kemudian yang ketiga yaitu produk yang mengandung flora usus. Slide selanjutnya yaitu ada contoh obat. Di sini contoh obat untuk kategori adsorben ada arang aktif atau pulkit, bismut, subsalisilat, dan kolin dan pektin. Untuk kategori antikolinergik ada atropin, hiosiamin, dan hiosin. Untuk kategori opiat ada kodein, loperamid, dan difenoksilat. Untuk kategori flora usus ada lactobacillus acidophilus. Slide selanjutnya yaitu terapi dengan antidiare. Sebagian besar diare self-limiting, tidak perlu terapi khusus, cukup rehidrasi oral. Umumnya diare non-spesifik dapat sembuh dengan sendirinya, namun untuk mengurangi gejala diare dapat digunakan beberapa obat, antara lain antimotilitas, antisekretori, adsorben, dan obat-obat lainnya seperti probiotik, enzim laktase, dan zinc. Yang kedua, pada diare ringan bisa digunakan obat dengan kategori adsorben. Jangan terlalu cepat memberikan antidiare yang dapat memotilitasi usus. Hanya dapat diberikan pada diare yang persisten dan dengan derajat sedang berat. Dapat diberikan golopiat dan antikolinergik. Opiat tidak boleh diberikan pada diare karena bakteri. Kontraindikasi antidiare dan pencahar. Jadi yang pertama itu ada kategori adsorben. Kontraindikasinya yaitu hipersensitivitas. Yang kedua ada kategori antikolinergik, yang kontraindikasinya itu obstruksi saluran cerna, miastenia gravis, ileus paralitik, mekakolon toksik. Dan yang terakhir ada kategori opiat. Kontraindikasinya yaitu colitis ulceratif, colitis pseudomembranosa, sama diare akut karena E. coli. Selanjutnya efek samping. Kategori untuk adsorben, efek sampingnya yaitu konstipasi, feses warna hitam, dan metalik test. Kemudian untuk kategori antikolinergik, dia mempunyai efek samping retensi urin, meningkatkan tekanan bola mata, perubahan tekanan darah. Kemudian untuk kategori opiat, mempunyai efek samping yaitu konstipasi, gangguan saluran cerna, sedasi, depresi pernapasan, kemudian palpitasi, hipotensi, retensi urin, dan transklusi. Setelah ke efek samping, lanjut kita ke bagian dosis. Obat yang pertama yaitu atapulgit, yaitu dosisnya 2 tablet tiap buang air besar, yaitu maksimal 12 tablet per hari. Yang kedua itu kaulinpektin. Kaulinpektin ini memiliki dosis sebanyak 2 tablet tiap buang air besar, yaitu 3 kali 10 ml per hari. Lanjut ke loperamid dengan dosis 4 mg, yaitu dosis awal, lalu 2 mg tiap buang air besar, maksimalnya itu 16 mg. Kemudian lanjut ke lomotil, yakni dengan dosis 4 kali 5 mg per hari. Dan yang terakhir adalah Lactube, yaitu dosisnya 1-6 tahun itu 3 satset per hari. Kurang dari 1 tahun itu memiliki dosis 2 satset per hari. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.